Halo, kawan dan kerabat di mana saja Anda berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Frederick Makitan, kembali lagi menemui Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Nah, kita akan meneruskan perjalanan kita dalam hal belajar dan merenungkan apa saja kata-kata yang diucapkan oleh Yesus sendiri dalam pelayanannya selama kurang lebih 3 tahun di Israel, Palestina pada 2000 tahun yang silam. Dan sampai pada episode hari ini, kita akan belajar dari satu peristiwa. Nah, peristiwa ini adalah bagaimana Yesus mengecam. Ada beberapa kota di Galilea, khususnya di sekitar pantai utara Danau Galilea atau Danau Genesaret. Dan kota-kota ini adalah kota Korazim, kota Betsaida, dan juga Kapernaum, kota yang terbesar pada zaman itu di Galilea. Nah, tapi kita tidak akan membacakan seluruh cerita ini. Anda sendiri bisa mengetahuinya secara lengkap jikalau Anda membaca di dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayat 20-24 dan Lukas pasal 10 ayat 13-15. Nah, untuk hari ini dalam sajian kali ini hanya beberapa ayat atau 2 ayat saja yang akan saya pilihkan, yaitu dari Matius pasal 11 ayat 22 dan 24. Ini saya mengutip apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Jadi kepada Korazim, ini satu kota dekat dengan Kapernaum, dan juga kepada Betsaida, jadi kepada kota Korazim dan kota Betsaida, tentu saja kepada penduduknya ya. Beliau mengecam, Yesus mengecam kota-kota ini, dan dengan berkata begini, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Jadi, hai Korazim dan Betsaida, pada hari penghakiman nanti, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan yang kedua dalam ayat 24 ya, dari Matius pasal 11 ayat 24 ini, kepada kota Kapernaum, ini kota Yesus sendiri, the town of Jesus. Ini mission base dari pelayanan Yesus sendiri. Dan Yesus katakan kepada Kapernaum, katakan begini, pada hari penghakiman, lagi-lagi pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Jadi berarti Korazim dan Betsaida akan menanggung berat hukuman dalam penghakiman ketimbang atau dibanding dengan Tirus dan Sidon, sedangkan Kapernaum sama saja akan jauh lebih berat dari Sodom dan Gomora. Jadi ini ada sebuah kecaman Yesus terhadap kota-kota ini, juga merupakan peringatan, sekaligus merupakan peringatan kepada kota-kota ini ya. Nah, saya beri judul Yesus mengecam kota-kota yang tidak mau bertobat. Nah, karena apa alasannya? Yaitu alasan Yesus mengecam mereka dan mengatakan tentang pada hari penghakiman atau penghukuman itu mereka akan menanggung berat, sangat berat dibanding dengan kota-kota lain. Nah, pada hari ini kita berbicara khusus mengenai peristiwa ini dan berdasarkan 2 ayat yang saya bacakan itu tadi. Nah, Korazim ini, jadi tadi saya sudah katakan bahwa Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, 3 kota ini yang dikecam oleh Yesus. Korazim ini ada sebuah kota yang tidak begitu jauh dari Kapernaum. 3 kota ini berada bagian paling utara dari Danau Galilea. Jadi Korazim ada di sini, lalu Kapernaum di sini, ini Danau Galilea, dan Betsaida ada di sini. Jadi jarak di antara kota-kota ini mungkin sekitar cuma 5 km ya. Kecuali dari Kapernaum ke Betsaida itu memang harus menyeberang sedikit, orang biasa lewat menggunakan perahu. Nah, kota
Korazim tidak begitu banyak informasi yang kita bisa peroleh mengenai kota ini ya. Kalau Betsaida ada cukup informasi karena Betsaida ini adalah kota asal ada 3 murid Yesus, yaitu Petrus dan Andreas, saudaranya Andreas, dan juga Filipus. Jadi mereka merupakan murid-murid pertama yang sejak dari Sungai Yordan pada waktu setelah Yesus dibaptis dan kembali dari pengembaraan selama 40 hari di padang gurun. Jadi ini mereka adalah murid-murid pertama, tapi mereka khususnya Petrus dan Andreas itu tinggal di Kapernaum. Yesus juga di Kapernaum. Filipus tidak begitu jelas. Nah, jadi Betsaida ini juga adalah satu kota yang dulu pernah satu kali Yesus menyembuhkan orang yang buta di situ. Nah, kota ini juga sudah terkenal sejak dulu ya, diberi nama oleh Herodes, anak Herodes Agung yang nama Herodes Filipus yang memiliki wilayah kekuasaan di bagian utara dari Israel. Nah, dia juga tinggal di situ dan dia memberi nama kota itu Yulian. Ini putri dari Kaisar Agustus yang memerintah pada waktu itu ya. Ini dia mengambil hati Kaisar ya, tentunya. Dia kan raja boneka juga. Oke, itu sekadar sedikit latar belakang mengenai Betsaida. Dan Kapernaum semua sudah tahu ini the town of Jesus. Jadi Yesus dulu dibesarkan di Nazaret, kemudian kemungkinan besar setelah Yusuf meninggal, maka Maria dan saudara Yesus dan saudara-saudara anak-anak Maria mereka pindah ke Kapernaum. Ya, ini kota perdagangan, kota yang industri, kota cukup terkenal dan termasuk kota yang terbesar. Nah, kesamaan dari ketiga kota ini pada pandangan Yesus dan itulah yang terjadi. Banyak mujizat Yesus lakukan di dalam pelayanan baik di Kapernaum, di Betsaida maupun di Korazim. Jadi dalam hal Yesus datang kepada orang-orang Israel, kepada bangsa ini untuk memberitakan tentang keselamatan di dalam dirinya, sebenarnya 3 kota ini telah mengalami begitu banyak mujizat. Mereka sudah menyaksikan begitu banyak mujizat, perkataan-perkataan Yesus, pengajaran Yesus, dan juga apa saja perbuatan-perbuatan Yesus yang menunjukkan inilah Mesias sebenarnya yang datang dari Allah. Tetapi mereka tetap tidak mau mempedulikan, mereka bahkan tidak percaya, mereka menolak, dan itulah yang disebutkan bahwa mereka sebagai alasan utama yang ditulis oleh Matius, bahwa mereka tidak mau bertobat. Nah, walaupun mereka itu sudah dapat banyak ya, melihat banyak, mengenal banyak ya, mereka banyak juga bisa bergaul tiap hari, mereka bisa melihat Yesus kemana saja mereka ikuti dan mengalami begitu banyak mujizat, apa saja. Tetapi mereka tetap tidak mau percaya bahwa Yesus yang datang dari Allah sebagai Mesias dan mereka bahkan menolak. Jadi mereka sangat keras kepala. Dari daerah-daerah Galilea ini juga ada banyak pemberontak ya yang membuat banyak masalah juga di masa penjajahan Kekaisaran Romawi. Jadi Yesus mengecam kota-kota ini karena kekerasan hati mereka yang tidak mau bertobat, tidak mau percaya kepada Yesus, dan tidak mau menerima kebenaran yang Yesus bawa, tidak mau mengerti tentang kerajaan Allah yang dihadirkan oleh Yesus dalam konsep yang benar menurut pandangan Allah. Mereka hanya mau mengerti tentang kebenaran dan kerajaan Allah menurut konsep mereka yang lebih banyak juga bersifat politis, ya. Apalagi mereka sedang dalam penjajahan. Nah, itu kira-kira latar belakangnya mengapa Yesus mengecam kota-kota ini. Kalau begitu, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Bagaimana Yesus mengecam? Ambil contoh misalnya Kapernaum, ini kan kota di mana Yesus tinggal di situ, ya. Yesus melayani di situ full. Ini dalam 1 tahun ini setelah datang dari Yerusalem, dari perayaan Paskah, ada 1 tahun atau hampir 1 tahun penuh Yesus melayani di seluruh Galilea, ya. Jadi itu kira-kira lebih kurang di tahun 28 Masehi. Dan Yesus sudah berusia kemungkinan 31 atau 32 tahun. Nah, kota Kapernaum yang misalnya yang cukup terkenal ini ya, yang merupakan kota Yesus sendiri, tidak mau percaya kepada Yesus. Keras kepala.
Maka Yesus mencela dan juga mengecam kota-kota ini. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Mengapa kota-kota yang Yesus melayani cukup baik di sana dalam arti membuat banyak mujizat, perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang mestinya mereka percaya? Mengapa tidak? Nah, ini peristiwa semacam ini kan menjadi tanda tanya buat kita semua. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Yang pertama, kita lihat dari peristiwa ini ya. Dan juga dari laporan Matius dan Lukas, kita bisa mengerti beberapa hal di sini. Jadi ada satu pesan atau satu berita yang kita terima, yang kita pahami di sini. Yang pertama adalah adanya orang yang tidak bertobat walaupun sudah mengenal kebenaran di dalam Yesus. Jadi 3 kota ini, mereka tidak mau bertobat walaupun mereka sudah mengenal kebenaran dalam diri Yesus. Nah, bagi mereka ini, hukuman bagi mereka, ya, penghakiman atas mereka akan menjadi jauh lebih berat ketimbang orang-orang yang tidak bertobat karena belum mengenal kebenaran. Nah, itu Yesus kasih contoh misalnya Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon ini ada 2 kota di pantai. Nah, itu waktu zaman Yesus itu sudah luar negeri ya, bukan Israel. Dan itu Venesia namanya. Sekarang ini kita kenal dengan Libanon. Jadi 2 kota itu adalah kota yang terletak di Libanon kalau kita melihat pada sekarang. Nah, mereka kan bukan Israel, bukan kerajaan Israel. Nah, jadi di Sodom dan Gomoranya Yesus ambil juga sebagai satu perbandingan. Sodom dan Gomora ini memang sampai sekarang belum diketahui secara tepat oleh para arkeolog, tetapi mereka menyimpulkan ada di satu tempat di lembah sebelah selatan di Yordan ya. Jadi ini masuk Yordania. Sudah banyak ahli mengatakan ya di situ, tetapi belum bisa memastikan secara pasti betul-betul. Jadi kota ini sudah tidak kelihatan apa-apa lagi dari penggalian-penggalian. Mereka sudah dapatkan beberapa bukti yang bisa meyakinkan mereka memang Sodom dan Gomora ada di sini. Nah, kita masih ingat peristiwa Sodom dan Gomora itu. Jadi Yesus katakan bahwa negeri-negeri ini mereka tidak melihat mujizat, tidak melihat begitu banyak yang dilakukan, dikatakan oleh Yesus. Tapi mereka ini sangat mungkin mengenal kebenaran, menerima kebenaran dengan mudah menerima kebenaran. Walaupun mereka sebenarnya tidak bertobat pada zaman itu ya. Nah, jadi yang terbalik, yang justru yang ada yang mengenal Yesus ini ya, seperti ini 3 kota ini, Korazim, Betsaida dan Kapernaum ini, mereka mengenal Yesus, tetapi justru mereka menolak. Nah, hal ini kalau kita aplikasikan ke dalam hidup kita, ya bisa saja ya, kita yang tahu banyak tentang kebenaran ya. Kita yang mungkin seperti saya misalnya ini dari nenek moyang yang sudah orang Kristen ya, pengikut Yesus, tetapi sebetulnya hidup saya misalnya saja, hidup saya sebetulnya masih belum sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi hal-hal semacam itu. Jadi ini ada di dalam kehidupan. Ini satu pertanda di mana memang orang bisa saja tidak bertobat walaupun dia sudah mengenal Yesus. Dia sudah tahu siapa Yesus. Yang kedua yang kita tahu di sini adalah misalnya diambil contoh orang-orang asing tadi. Tirus dan Sidon, Sodom dan Gomora itu sebagai contoh ya. Mereka adalah orang-orang yang bangsa yang di luar Israel. Mereka lebih mudah untuk mengenal dan menerima kebenaran kalau mereka melihat dan mengenal Yesus dan perbuatan-perbuatan Yesus. Mereka lebih mudah. Nah, jadi ini sesuatu yang sangat terbalik dari hal yang sebelumnya tadi, bahwa orang yang mengenal justru menolak. Dan yang ketiga, bahwa dalam pelayanan Yesus di Israel, yang terpenting bagi Yesus ya, dia datang pertama-tama kan untuk Israel ini, supaya membuka mata Israel ya, supaya mereka melihat dan mengenal inilah Mesias yang dinanti-nantikan, yang sudah dinubuatkan. Ya, mereka seharusnya sudah percaya dan menerima melalui melihat begitu banyak yang Yesus buat. Jadi yang terpenting bagi Yesus adalah supaya mereka percaya dan terima inilah Mesias. Itu yang penting. Kebenaran ada di sini. Inilah kerajaan Allah yang sebenarnya, yang tidak menurut
konsep Yahudi, tetapi menurut konsep yang datang dari Allah, yaitu satu kerajaan rohani yang membawa perubahan dalam hidup manusia, ya secara mental, secara rohani, dan juga di dalam cara hidup secara fisik. Yang keempat adalah bahwa orang-orang yang tidak mau bertobat kepada Allah, ya, yang tidak mau percaya, ya ini Israel, ya hati-hati, ya pada zaman itu, ya, dan tidak mau percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah, menolak Yesus sebagai Mesias, sebagai penyelamat dan seterusnya. Mereka punya tanggung jawab yang berat, bahwa pada hari terakhir di dalam penghakiman mereka akan dihakimi, karena waktu sudah diberikan secara cukup kepada mereka. Sudah cukup jelas Yesus memperkenalkan diri, tapi mereka tidak mau. Ya, itulah hal-hal yang kita belajar dari peristiwa ini. Jadi begini, kita harus coba memikirkan ulang bahwa sekarang ini, bahwa kesempatan ini ada pada kita. Ya, walaupun kita orang-orang yang sudah mengenal Yesus pun harus sungguh-sungguh menerima dalam arti yang sesungguhnya. Bukan sekedar kita memiliki KTP yang beragama Kristen. Tidak hanya begitu, tetapi juga yang harus sungguh-sungguh memiliki Kristus. Kesempatan ini ada pada kita, dan juga kesempatan ini terbuka bagi siapa saja yang mau belajar mengenal Yesus dan juga percaya kepada Yesus. Dan di dalam kepercayaan kepada Yesus itu, keselamatan akan berlaku dan disediakan oleh Allah sendiri dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah sentuhan surgawi buat kita pada hari ini, dan saya berdoa agar Tuhan memberkati kita semua, memberkati Anda melalui pembelajaran dan perenungan pada hari ini. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan saya Frederick Makitan harus undur diri dari hadapan Anda untuk kita berjumpa lagi pada episode berikutnya di ruang yang sama di dalam acara Dia Get Your Message. Have a good day and see you next time. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.